Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Oktavia. Saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bone. Program studi saya, Teknologi Pendidikan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi pendidikan dan perubahan sosial. Yang pertama yaitu A. Perubahan sosial. Soe Marjan pada tahun 1982 mengemukakan bahwa perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai aspek yang sama, yaitu keduanya bersangkut paut dengan suatu cara penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia di mana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya. Menurut William F. Ogun, dalam Moore pada tahun 2002 berusaha memberikan suatu pengertian tentang perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun immaterial. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Dengan kata lain, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan pada lembaga-lembaga sosial itu selanjutnya mempunyai pengaruhnya pada sistem-sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, pola-pola perilaku, ataupun sikap-sikap dalam masyarakat itu yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. B. Proses perubahan sosial. Perubahan sosial biasanya terjadi secara alami dan bertahap. Menurut Agus Salim, perubahan sosial meliputi dua tahap, yaitu proses reproduction adalah proses mengulang-ulang menghasilkan kembali segala hal yang diterima sebagai warisan budaya dari nenek moyang kita. Reproduction berkaitan dengan masa lampau, perilaku masyarakat yang berhubungan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Sedangkan proses transformation merupakan suatu proses masa depan yang menjadi perubahan bentuk perilaku manusia, yang sebelumnya dasar perilaku strukturnya telah tertanam pada masa sekarang dan masa lalu. Proses transformation adalah suatu proses penciptaan yang baru yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek yang berubah adalah aspek budaya dan sifatnya material, sedangkan aspek yang bersifat norma dan nilai suatu sekali diadakan perubahan. C. Hubungan perubahan sosial dan pendidikan. Dalam proses perubahan sosial, modifikasi yang terjadi seringkali tidak teratur dan tidak menyeluruh. Meskipun sendi-sendi yang berubah itu sering berkaitan secara erat, sehingga melahirkan ketimpangan kebudayaan. Dikatakan pula bahwa secepatnya perubahan teknologi jelas akan membawa dampak luas ke seluruh institusi-institusi masyarakat. Untuk itulah, pendidikan harus mampu melakukan analisis kebutuhan nilai, pengetahuan, dan teknologi yang paling mendesak dalam kesiapan masyarakat untuk menghadapi perubahan. Alur perkembangan diferensiasi pendidikan dapat diterangkan dalam beberapa poin sebagai berikut, yaitu pendidikan pada masyarakat sederhana yang belum mengenal tulisan. Dalam kehidupan masyarakat, pengembangan pendidikan secara informal yang berfungsi untuk memberikan bekal, keterampilan-keterampilan, mata pencaharian, dan memperkenalkan pola tingkah laku sesuai dengan nilai serta norma masyarakat setempat. Pada tingkah ini, peran siswa dan guru secara murni ditentukan oleh ukuran-ukuran eksplisit. Pada tingkatan yang lebih maju, sebagai proses sosialisasi teridentifikasi keluar dari batas keluarga, diserahkan kepada semua pemuda di masyarakat. Dengan berkembangnya diferensiasi di masyarakat itu sendiri, maka meningkat pula upaya seleksi sosial. Pada tingkatan berikutnya, hubungan antara pendidikan dengan masyarakat menjadi. Dalam perkembangan ini, sistem pendidikan beranjak pesat menjadi institusi yang mempunyai kedudukan penting, terutama dalam menopang perubahan sosial ekonomi, baik perubahan yang direncanakan maupun tidak direncanakan. D. Pendidikan sebagai sarana dalam perubahan sosial. Pendidikan merupakan suatu yang bersifat universal, di mana setiap orang yang hidup dalam hidup ini akan selalu menerima pendidikan dari lingkungan. Dalam hal ini, seseorang anak baru lahir di mana memerlukan bantuan orang lain atau orang yang lebih berkuasa, khususnya keluarga sebagai kelompok sosial pertama-tama yang dikenalkannya agar di dalam perkembangan ia dapat tumbuh dewasa dan bertanggung jawab. Untuk itu, pendidikan dapat diartikan sebagai wadah pengembangan kualitas manusia dan sebagai pengetahuan. Pendidikan merupakan institusi yang berupa memelihara warisan budaya suatu masyarakat. Sesuai dengan perubahan sosial, proses perubahan sosial seringkali tidak teratur atau tidak menyeluruh.
meskipun sendi-sendi yang berubah saling berkaitan secara erat, sehingga melahirkan ketimpangan kebudayaan. Masalah perubahan adalah masalah sejauh mana sikap menerima dan merubah sikap merupakan masalah pendidikan, sebab merubah sikap dan jiwa dilakukan melalui pendidikan dan jiwa dikaitkan dengan perubahan dapat berarti merubah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat yaitu perubahan lambat atau evolusi. Perubahan ini merupakan perubahan yang bersifat statis, sebab manusia hanya mementingkan keperluan sendiri, sementara perubahan yang terjadi seiring dengan keadaan dalam masyarakat. Perubahan cepat atau revolusi. Perubahan ini merupakan perubahan yang bersifat dinamis, di mana masyarakat mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Sedangkan perubahan yang berpengaruh, besar atau kecilnya, perubahan yang besar merupakan perubahan yang bersifat dapat membawa pengaruh besar pada masyarakat. Misalnya, perubahan akibat adanya konflik yang dapat mengakibatkan perubahan dalam lingkungan masyarakat yang merasakan untuk menyesuaikan dengan keadaan atas situasi yang ada. Perubahan stratifikasi atau individualisme. Perubahan kecil merupakan perubahan yang tidak terlalu hebat dalam memengaruhi kehidupan kelompok masyarakat. Misalnya, perubahan model pakaian, perubahan yang direncanakan, merupakan perubahan akibat adanya pemikiran perencanaan sebelumnya atau agents of initial agents. Respon pendidikan dalam perubahan sosial. Ketika dunia pendidikan mengalami kemajuan luar biasa, dengan kemampuan teknologi dan perindustriannya, moralitas kehidupan manusia justru mengalami kemerosotan yang juga luar biasa. Pendidikan adalah persoalan manusia, artinya dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Melalui proses pendidikan, kemudian menjadi manusia terdidik. Seharusnya berkesandaran tentang dari mana asal mula dirinya, di mana keberadaannya, dan kemana tujuan keberadaannya itu. Lembaga pendidikan bertugas untuk mengenalkannya kepada anak didik agar mengenal realitas yang ada dan membuatnya mampu menghayati perubahan-perubahannya, bagaimana watak dan ciri-cirinya, serta mengenal metode apa yang baik untuk menanganinya. Dengan demikian, peserta didik akan menyadarinya bahwa segala perubahan itu ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam sekolah. Bila masyarakat mengalami perubahan sosial, maka lembaga pendidikan itu sendiri harus menjadi pengubah masyarakat itu. Lembaga pendidikan wajib berpartisipasi dalam usaha pengubahan kehidupan masyarakat yang serta sanggup menolong generasi muda belajar mengenai perubahan itu dan juga mengajarkan kepada mereka bagaimana memajukan dan mengarahkan perubahan itu kepada tujuan yang lebih spesifik. Baik, setelah saya menjelaskan sedikit tentang teknologi pendidikan dan perubahan sosial, maka saya dapat menyimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada segi struktural masyarakat, seperti pola-pola perilaku dan perubahan pada segi kultural masyarakat seperti nilai-nilai, sikap-sikap, serta norma-norma sosial masyarakat. Perubahan di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individual, keluarga, masyarakat, hingga ke tingkat masyarakat dunia, di mana perubahan dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam suatu sistem masyarakat. Hubungan antara perubahan sosial dan pendidikan sangatlah erat. Pendidikan memang suatu hal yang sakral dalam kehidupan manusia. Pun setiap individu yang terdidik harus menjadi agen perubahan sosial atau the agent of social change, penyiapan sumber daya manusia atau generasi muda potensial dalam merespon kebutuhan perubahan sosial yang terbentuk. Era globalisasi merupakan pilihan yang harus diambil dalam kebijakan pendidikan dan proses pembelajarannya. Proses pendidikan yang mampu menciptakan generasi muda yang unggul dan kompeten yang membawa satu perubahan sosial yang positif bagi suatu bangsa ke depan. Sebab banyak bangsa-bangsa yang tadinya terbelakang atau underdeveloping countries, dalam waktu yang tidak terlalu lama telah menjadi negara maju dari hasil kebijakan spektakuler dan komitmen pemerintahan yang tinggi dalam melakukan investasi sumber daya manusia atau human power investment. Bukan hanya mengandalkan sumber daya alam atau natural resource. Suatu generasi muda yang diharapkan sebagai bangsa ini ke depan adalah generasi muda yang cerdas, mandiri, berpengetahuan, berteknologi, berketerampilan, moral atau sejuta, atau setia, jujur, dan takwa. Baik, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.